Pria gemuk ini namanya adalah Wui, seorang master koki yang sangat jago dalam memasak. Karena anak buahnya, hidangan utama yaitu daging babi di sebuah acara malah menjadi gosong. Dan dengan terpaksa, ia pun menggunakan pisau sakralnya untuk menghidangkan makanan karena acara sebentar lagi akan dimulai. Saking jagonya si gendut, semua orang yang ada di sana dibuat terpukau dengan caranya mengiris daging babi. Singkat cerita, masakan pun telah dihidangkan, tapi semua orang yang memakan masakan tersebut malah muntah-muntah. Ternyata si pria gemuk telah difitnah dan dituduh telah memasukkan racun ke dalam makanan, sehingga ia pun diusir dari desanya. Nah, beberapa waktu kemudian ia pergi ke kota. Di sana ia mengunjungi sebuah restoran dan memesan makanan yang tidak ada dalam menu. Meski demikian, pemilik restoran menyanggupinya, lalu meminta kokinya untuk segera membuatkannya. Setelah mencoba makanan yang disajikan, si pria gemuk ini berkomentar kalau hidangan tersebut jauh dari standar. Sang koki pun tersinggung dan menantang si pria gemuk tersebut untuk memasak. Bahkan ia mengatakan kalau ia kalah, dia bakalan mundur dari restoran. Tapi kalau si pria gendut yang kalah, ia harus mencuci piring di restoran selama setahun. Pria gendut pun dibantu oleh anak muda yang kebetulan juga ada di restoran tersebut, namanya Ken. Karena ia juga tertarik dengan masak-memasak, makanya ia setuju untuk menjadi asisten si gendut. Nah, setelah makanan jadi, semua orang kagum dengan masakan si koki dan berbanding terbalik dengan masakan si gendut. Semua orang pun heran melihat masakannya karena dinilai dagingnya sudah dingin. Tapi betapa kagetnya si pelayan wanita yang satu ini setelah menyentuh makanan yang dibuat si gendut. Karena ternyata masih sangat panas dan tidak lama kemudian daging tersebut pun mengeluarkan asap. Si koki restoran pun mencoba masakan si gendut dan mengakui kekalahannya. Karena ia juga tahu kalau makanan tersebut adalah makanan legend dan sangat sulit untuk dibuat. Karena si koki kalah dan pergi, pria gendut pun menjadi koki di restoran tersebut. Tapi si Ken malah menantang si gendut dalam hal memotong. Ken kemudian memotong ikan dan hasilnya cukup bagus. Tapi lagi-lagi si gendut membuat sesuatu yang luar biasa, di mana ia memotong ikan yang rasanya jauh di bawah ikan yang dipotong si Ken. Tapi setelah dicoba, rasanya menjadi sangat luar biasa. Tidak sampai di situ, Ken dan yang lainnya pun dibuat terkejut setelah melihat ikan yang telah dipotong oleh si gendut masih bisa berenang di dalam akuarium. Ken pun menjadi ngefans sama si gendut dan memohon untuk menjadi muridnya. Oleh karena itu, ia pun kemudian disuruh untuk mengasah semua pisau yang tumpul. Dan setelah itu, Ken dan si gendut semakin akrab, hingga si Ken pun kemudian diajari mulai dari memotong dan segala hal mengenai memasak. Nah, suatu waktu si Ken melihat info tentang lomba memasak dan memberitahukannya ke si gendut. Tapi si gendut bilang kalau ia tidak akan maju ke lomba tersebut dan malah menyuruh Ken untuk ikut kompetisi tersebut. Nah, di perlombaan pertama, semua peserta dari masing-masing restoran ditantang mengenai bagaimana cara memotong. Dan hanya ada 2 yang akan terpilih dan maju ke babak final. Ken pun berhasil lolos setelah membuat makanan dari unggas dan akan mengikuti babak final nanti. Tapi lawannya yang akan dihadapi nanti pun juga cukup kuat karena merupakan peserta yang pernah menjuarai kompetisi tersebut. Bos dari pesaingnya pun mengetahui kalau lawan dari restorannya nanti adalah murid dari orang yang ia benci, yaitu si gendut. Untuk itu dia mengirim anak buahnya untuk menyerang restoran si gendut. Si Ken pun tertangkap dan dikurung di dalam lemari pendingin bersama dengan si gadis pelayan. Mengetahui hal itu, si gendut pun mencoba untuk menolongnya. Ia pun dipaksa untuk mengambil kunci dalam box yang telah dipenuhi ular. Tapi seseorang datang mencegahnya. Ia mengatakan kalau kunci tersebut palsu dan yang asli ada padanya. Ternyata orang tersebut adalah orang yang pernah memfitnah si gendut waktu di kampung. Kini ia telah menyesal atas perbuatannya di masa lalu dan datang untuk meminta maaf kepada si gendut. Nah, setelah Ken bebas, mereka pun kembali mengikuti babak final. Kali ini mereka ditantang untuk membuat masakan sup tanpa menggunakan bumbu. Di sini para peserta diuji bagaimana skill memasaknya hingga mendapatkan masakan yang betul-betul murni. Tapi di tempat lain, si gendut malah diserang oleh bos pemilik restoran yang dilawan si Ken di final. Kita kembali ke si Ken di mana ia memutuskan untuk membuat sup kubis di air jernih, sebagaimana yang diajarkan oleh si gendut padanya. Sementara lawannya juga membuat sesuatu yang cukup unik, di mana ia memiliki teknik memanaskan masakan yang sedikit berbeda dari yang lain. Nah, setelah semua siap, tiba saatnya penjurian. Masakan si Ken ternyata tidak begitu disukai oleh juri, tapi pas mau diumumkan siapa pemenangnya, si gendut datang dan membawakan Ken pisau legendarisnya. Nah, seketika itu pisau yang tadinya berkarat tiba-tiba menjadi mengkilat saat di tangan Ken. Ia pun kemudian disuruh memotong kacang kubis yang telah ia siapkan.
Dan setelah dipotong, kacang kubis tersebut pun larut dalam sup. Para juri yang mencoba masakan Ken pun seketika itu terdiam dan terlihat sangat menghayati dan menikmati. Karena bingung dengan apa yang terjadi, lawannya pun mencoba masakan si Ken dan ia pun terkejut lalu mengakui kekalahannya. Setelah kejadian tersebut, Ken pun dinyatakan sebagai pemenang dan menjadi master chef dalam kompetisi tersebut. Dan film pun berakhir.